sini saya akan menjelaskan tentang mesin bensin. Langsung saja ke prinsip kerja motor bensin 2 tak. Seperti ini kira-kira kerja motor bensin 2 tak. Yang pertama, langkah pertama yaitu upward stroke atau langkah piston naik. Pada langkah ini merupakan bergeraknya piston dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA. Seperti ini. Ini TMB, titik mati bawah. Kemudian sudah ada campuran udara dan bahan bakar dari siklus sebelumnya. Kemudian campuran udara dan bahan bakar ini siap untuk dikompresi. Ketika piston bergerak ke TMA, dinding piston akan menutup exhaust port dan transfer port atau intake port, sehingga campuran tadi bisa dikompresi dengan baik. Di sisi lain, bergeraknya piston ke TMA memperbesar volume crankcase atau menyedot campuran udara dan bahan bakar dari karburator. Kemudian, di sini sudah mulai ada proses pembakaran di pistonnya. Lanjut ke langkah kedua atau downward stroke atau langkah piston turun. Yang tadi pertama itu langkah piston naik, dan sekarang langkah piston turun. Pada langkah kedua ini piston bergerak dari TMA ke TMB karena dorongan pembakaran mesin hasil dari percikan busi yang membakar campuran udara dan bahan bakar yang sudah terkompresi gitu. Ini seperti percikan api atau hasil pembakaran yang mendorong piston ke TMB, titik mati bawah. Ketika piston bergerak ke TMB, saluran intake tertutup sehingga campuran udara dan bahan bakar yang ada di crankcase akan terdorong lewat transfer port menuju ruang bakar. Kemudian kembali ke langkah pertama lagi. Untuk gas sisa bakaran akan terdorong keluar melalui exhaust atau knalpot exhaust port oleh hembusan campuran udara dan bahan bakar yang masuk dari transfer port. Kemudian kita akan bahas komponen-komponen penyusun mesin bensin. Yang pertama ini ada kepala silinder yang berfungsi untuk sebagai tempat terjadinya pembakaran sekaligus sebagai housing beberapa komponen. Kemudian ada blok silinder sebagai tempat piston melakukan pergerakan dan sebagai penopang seluruh mesin. Sini blok silinder. Kemudian ada piston itu sendiri. Ini sebagai pengatur volume ruang bakar. Kemudian ada ring piston untuk merapatkan piston dengan blok silinder agar tidak terjadi kebocoran saat kompresi. Kemudian ada batang penggerak, yaitu penghubung piston dengan poros engkol. Ada poros engkol. Ini fungsinya untuk mengubah turunannya piston menjadi gerakan berputar. Kemudian ada oil pan sebagai penampung oli mesin, pompa oli untuk memompa oli mesin ke seluruh komponen dalam jalur pelumasan. Kemudian ada flywheel, fungsinya untuk menstabilkan putaran mesin dengan cara menyimpan sebagai energi. Flywheel. Dan terakhir ada busi, fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi percikan api. Kemudian akan kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan mesin bensin. Mesin bensin memiliki biaya overhaul mesin yang terbilang lebih murah. Kemudian meskipun beracun, polusi yang dihasilkan terlihat bersih. Untuk akselerasi yang dimiliki mesin bensin lebih baik daripada mesin diesel. Mesinnya lebih ringan, kemudian dapat mencapai kecepatan maksimum, suara dan getaran mesin lebih halus. Terakhir bisa dioperasikan pada RPM tertinggi. Itu untuk kelebihan mesin bensin. Dan yang terakhir, kekurangan mesin bensin. Yang pertama, memiliki komponen pengapian
yang yang selalu diperiksa dan diganti secara berkala. Kemudian mesin bensin lebih boros meski untuk kapasitas mesin yang sama dengan mesin diesel. Jadi mesin bensin itu agak lebih boros daripada mesin diesel. Kemudian torsi yang dimiliki lebih rendah sehingga tidak bisa digunakan untuk membawa beban yang terlalu berat. Thanks for watching. Sekian penjelasan dari saya.